Baik, ya, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di sesi kuliah kali ini ya teman-teman ya. Di pertemuan ke-13. Tinggal dua pertemuan lagi ya setelah itu akan UAS. Baik, pertemuan kali ini akan mengangkat topik tentang penjadwalan proyek ya, atau penjadwalan pekerjaan. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, di layar sudah terlihat belum ya PPT-nya? Sudah? Ya, penjadwalan proyek. Ya, sip. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya tentang penjadwalan proyek. Nah, proyek scheduling. Oke, sambil menunggu teman yang lain. Baik, penjadwalan proyek itu kita mulai dari konsepnya sendiri. Adalah suatu kegiatan dengan waktu tertentu, sasaran tertentu, dan sumber daya tertentu. Oke, ya, ini garis bawahi. Waktu, sasaran, dan sumber daya tertentu. Jadi sifatnya ini tidak bertahan secara reguler. Sedangkan karakteristik proyeknya itu yang pertama waktunya terbatas, terus kegiatannya unik yang masih bukan reguler, terus non repetitif, nggak berulang, terus mempunyai tahapan seperti planning, desain, konstruksinya, terus mempunyai pola juga, terus SDM tertentu dan terbatas, dan spesifikasi pekerjaan yang tertentu pula. Nah, ada flashback ya dari mata kuliah dasar yang udah kalian dapat. Manajemen adalah tentang proses, teknik, dan seni. Teknik itu cara ya. Untuk mencapai satu tujuan secara optimal melalui kegiatan POAK ya. POAK itu planning, organizing, accounting, and controlling dengan menggunakan sumber daya atau resource yang ada secara efektif dan efisien. Dan sumber daya itu sendiri dalam manajemen umumnya terdiri dari 6 aspek. Itu yang pertama SDM, yang kedua uang, terus yang ketiga material, yang keempat peralatan, yang kelima metode, yang keenam pasar atau market dengan networking ya, jaringan. Terus sedangkan definisi dari manajemen proyek itu sendiri itu adalah proses atau teknik atau seni. Ini yang definisi manajemen ya, proses atau teknik atau seni dan mencapai tujuan proyek secara optimal melalui aktivitas POAK tadi, planning, organizing, accounting, dan controlling dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, yaitu 6M tadi ya, secara efektif dan efisien. Nah, proyek ini secara garis besarnya suatu usaha dengan mengarahkan sumber daya yang sering ada tujuan ya proyek berdasarkan suatu pelaksanaan proyek pembangunan dan hasil yang tercapai dipengaruhi oleh pemilihan metode pelaksanaan scheduling yang tepat serta diimbangi dengan kemampuan pengembangan yang besar. Dalam menyongsong era pasar bebas, pelaku bisnis konstruksi harus meningkatkan kinerja dan dapat bersaing dengan pelaku bisnis di bidang konstruksi lainnya. Jadi salah satu ukurnya yaitu kinerja yang baik dari pelaku bisnis dengan jasa konstruksi adalah ketepatan biaya, waktu mutu, dan waktu penyelesaian proyek sudah rencana. Jadi ada definisinya proyek, ada perencanaan dan penjadwalan. Jadi hal yang saling berkaitan erat ya. Menyampaikan sendiri berbeda dengan manajemen proses dalam hal variasi. Jadi tiap proyek biasanya unik dan spesifik, sedangkan di dalam manajemen proses variasi tersebut diupayakan untuk dihilangkan. Karakter utamanya itu spesifik ya.
tiga bagian utama yang mengenai proyek yaitu SDM, cost dan time. Kaitan ya SDM dan waktu untuk merekrut SDM tersebut dan menyelesaikan proyek tersebut ya. Nah, dengan basic fungsi dari menyelesaikan proyek sendiri yaitu mengelola lingkup proyek dalam penentuan sasaran dan pekerjaan yang dilaksanakan, memenuhi sumber daya, komunikasi, waktu, biaya, dan waktu. Namanya manajemen waktu ya. Isu ya. Nah, siklus gerak sendiri ini kutip dari webnya drama.id. Ini dari besarnya siklusnya konsepsi, perencanaan, eksekusi, dan operasi. Di fase konsepsi itu tahapan pekerjaannya adalah inisiasi dan analisis kelayakan, prosedur kelayakan ya. Terus di perencanaan dan planning itu tahapannya adalah jadwal, penganggaran, sumber daya, risiko, dan staffing. Jadi ada penjadwalan, ada penganggaran keuangan, ada sumber daya, manusia, modal, dan sebagainya. Terus staffing, ada perencanaan dan penempatan kebutuhan SDM-nya. Terus di tahap eksekusi, tahap yang sudah berjalan ya. Itu tahapannya itu laporan status, perubahan, kualitas, sama forecast untuk ramalan. Terus di tahap operasinya ini yang fase yang setelah goalnya untuk berjalan untuk running itu ada tahap training, terus kembali, learning, evaluasi dan sebagainya. Nah, dan masuk ke sub perencanaan proyek ya. Nah, perencanaan itu sendiri dan planning itu sendiri adalah proses pemilihan, penetapan tujuan, strategi, sasaran, program, prosedur, standar, buku, metode, anggaran atau biaya dan waktu yang untuk mencapai satu tujuan. Ini definisi globalnya perencanaan ya. Dengan prinsipnya perencanaan itu sendiri ada 5 bentuk what, why, when, where, who, and how. Ya, itu apa sih program atau tugas yang ingin dicapai? Terus why, mengapa itu terkait dengan latar belakang dan filosofi suatu kegiatan. When, kapan proyek itu dilaksanakan, fungsi waktu, schedule. Terus where, di tempat proyek itu diadakan. Terus who, fungsi orang, staffing, organisasi yang menangani. Terus how, itu tentang metode yang digunakan dengan biayanya ya. Nah, perencanaan sendiri itu ini ada beberapa itemnya yang nggak disebut tadi, kita skip aja. Dan perencanaan tahapan peserta proyek itu hal yang harus diperhatikan saat perencanaan proyek. Ada kerangka acuan kerja, terus studi kelayakan proyek, data planning, sama detail engineering design (DED) ya. Tujuan terkait dengan tujuan aspek dan permintaan, terus tujuan aspek teknis, aspek manajemen, koordinasi pelaksanaan proyek, terus tujuan finansial, secara keuangan dan secara hukumnya, terkait dengan studi kelayakannya. Ya, terus setelah studi kelayakan proyek yang kriteria, bisa dilakukan penyusunan rencana proyek dengan paket DED ya. Kita lebih desain. Dan proyek sendiri, rekomendasi proyek itu yang tingkat dimulai dari tingkat paling atas seperti pimpinan proyek hingga paling akhir sampai pelaksana. Oke, dari pimpinan sampai dengan pelaksana ya staff ya. Hierarki ini disusun dengan tujuan mempermudah pengelolaan dan alokasi SDM sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dalam organisasi proyek tersebut. Terus ini perencanaan menggunakan metode daun struktur. Kak hilang. Udah muncul lagi? Oh, sudah. Oke. Ini konsep perencanaan yang paling banyak dipakai yaitu WBS ya, Work Breakdown Tour. Nah,
Definisinya yaitu metode pengelolaan proyek menjadi struktur pelaporan secara hierarkis. EBS sendiri digunakan untuk melakukan breakdown atau pemecahan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Gitu. Jadi proses pengerjaan umum di tiap divisi menjadi pemecahan tiap detail hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing staf ya. Lalu dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki dengan lebih baik pasti. Terus manfaatnya sendiri yaitu untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proyek, terus mengetahui pencapaian apa saja yang diinginkan dan dapat merencanakan proyek ke depannya, forecastingnya. Terus faktor yang dipertimbangkan yaitu pembagian berdasarkan lokasi, terus tenaga kerja, material, peralatan, terus pembagian subdivisi pekerjaan dan pembagian pihak terkait seperti supplier, kontraktor dan sebagainya. Ini contoh EBS. Ini ada proyek bangunan, building project. Di bawahnya ada skema tentang operation, struktur, terus mechanical-nya, elektronikanya, sama finishing. Dan di struktur ada upper dan lower. Nah, lower sendiri itu strukturnya ada foundation, terus struktur maksudnya tingkat ya, ada lantai ya, foundation, terus satu dua misalkan, lagi di bawahnya dan lagi tentang urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Pak mau tanya, WBS Ya. ini termasuk struktur organisasi atau dengan pekerjaannya ya Pak? Struktur untuk pekerjaannya Mas, konsepnya. Oh, konsep pekerjaannya seperti apa Iya, gitu ya? Iya. Jadi kayak gini loh. Ya ini dilayarin di contoh WBS ini loh. Nah, jadi dari hal yang umum ya, seperti untuk bangunan, gedung nih, ya kan? Terus misalkan pekerjaannya, terus lantainya, terus tentang teknikalnya, sampai dengan finishingnya itu di breakdown lagi. Gitu. Gitu Mas. Oke. Ya Pak. Oke. Nah, ini tentang perencanaan dan biaya proyek dan biaya dan material itu perencanaan biaya ini anggaran belanja dan arus kas harus mengetahui tentang pendapasan kondisi lapangan, terus menekan nilai RAB, rencana anggaran biaya agar semakin efisien dan rencana anggaran pelaksanaan proyek secara detail ya. Terus perencanaan tenaga kerja terkait tentang produktivitas tenaga kerja, terus jumlah tenaga kerja pada periode maksimal, terus jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap, terus biaya sama jenis pekerjaan, terus rencana tentang equipment atau peralatan terkait dengan durasi kegiatan, kondisi lapangan, keadaan cuaca, efisiensi alat, sampai dengan peralatan itu bisa beli sendiri atau harus sewa. Terus perencanaan material itu tentang kualitas, spesifikasi teknis, terus waktu pengiriman, pajak, terus penyimpanan atau gudang, sampai dengan jadwal penggunaan material. Nah, material itu sendiri itu prosedur penerimaan material di sini contohnya adalah material diperiksa evaluasi setelah dari supplier, terus jika tidak sesuai dengan spesifikasi ditolak, sesuai disimpan, terus membuat daftar kontrol sampai dengan tingkat keamanan yang diperlukan dalam penyimpanan. Terus untuk pengadaan material sendiri membuat schedule, terus rencana kebutuhan materialnya berapa, terus klarifikasi ini di departemen procurement atau purchasing ya. Untuk membuat schedule-nya ini dari pihak GM-nya, apa project manajernya atau kita tentukan sendiri ya Pak? Tergantung struktur Mas. Biasanya kalau misalkan perusahaan udah besar itu kerjasama antara project manager dengan departemen purchasing atau procurement gitu. Tapi secara globally suatu project gitu ya, bukan pekerjaan reguler itu biasanya dihandle terpusat oleh project manager gitu. Ini yang tanya siapa ya tadi ya? Mas siapa ya tadi yang tanya ini? Ya Pak. Yang tanya ini Mas siapa? Wigi Pak. Oh Wiki, oke. Wigi. Iya, bagus Mas tanya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut Pak. Oke, tentang perencanaan mutu. Wah, ini buat di planning.
Perencanaan mutu adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek sesuai dengan kontrak. Ya. Terus kontraktor yang telah memperoleh sertifikat ISO ini hasil 1000 ya contohnya ya. Jadi perencanaan mutu yang dibuatnya tidak terdapat dari prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan program ISO tersebut. Jadi kontraktornya yang pasti persyaratan dasarnya harus memiliki sertifikat ISO. Kasus 2000 pada tahun 2000 ini ketentuannya dari manual mutu, prosedur yang dilakukan, terus instruksi kerja yang akan dilakukan. Nah, kita masuk tentang penjadwalannya itu sendiri. Jadi formulanya planning, sekarang tema pokoknya itu tentang penjadwalan dan scheduling. Ya, dalam proyek sendiri merupakan salah satu elemen hasil perencanaan dan dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan pembagian proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya dengan kerja, peralatan, dan material. Data rencana durasi proyek dan batas waktu untuk penyelesaian proyek ini timeline ya. Dalam proses penjadwalan, instrumen kegiatan dan monitor kegiatan semua titik dan sangat detail. Dan ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyeknya. Scheduling itu sendiri secara singkatnya ini berencana memberi waktu dan pengatur pekerjaan yang ada dalam proyek. Penjadwalan besarnya penjadwalan adalah pengelolaan waktu yang disediakan untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan menggunakan kendala-kendala terkait dengan keterbatasan yang ada. Terus selama proses pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai masalahnya. Terus proses monitoring serta updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis ya, agar alokasi sumber daya dan penetapan durasi sesuai dengan sasaran dan tujuan. Jadi timeline nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek. Terus setelah itu tujuannya yaitu yang pertama mengetahui hubungan antar pekerjaan, terus mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi proyek, terus mengetahui waktu mulai dan waktu akhir, terus menentukan penyediaan atau penggunaan penyediaan SDM, penggunaan material, alat, biaya, teknologi yang digunakan, dan monitoring toolsnya untuk pengendalian dan mengevaluasi proyeknya. Terus manfaat penjadwalan itu sendiri apa sih harus adanya penjadwalan? Manfaatnya memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan yang pada waktu mulai dan waktu akhir ya, waktu start dan finish. Terus yang kedua, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas proses pengendalian dan waktu. Terus yang ketiga, memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan sampai mana sih pekerjaan itu dilakukan. Terus menghindari pemakaian sumber daya yang berlebih dan dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan itu harapannya ya. Terus yang kelima, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keenam, merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Penjadwalan yang pendek sangat penting bagi perusahaan karena dengan waktu yang pendek proyek tersebut dapat cepat dikerjakan dengan membuat penjadwalan secara efektif. Berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif dan menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap nilai ya dolar atau rupiah yang ditanamkan yang tentunya menghasilkan biaya yang lebih rendah juga. Jadi kapasitas tambahan dan fasilitas yang dapat ini menghasilkan penggunaan cepat dan karenanya memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Terus penjadwalan yang baik merupakan keunggulan bersaing ya, positif karena berperan dalam penyerahan yang meningkat dalam pekerjaan. Permasalahan yang terjadi dalam penentuan jadwal sendiri yaitu adanya faktor penentuan jadwal yang maju atau mundur sesuai dengan timeline yang ditetapkan, terus penguatan yang terbatas dan tidak terbatas, terus kriteria dalam penguatan pekerjaan. Nah itu ini ya
penentuan jadwal maju dan mundur, skip forward atau backwardnya. Jadi pada jadwal maju pengerjaan dilaksanakan sesuai dengan pesanan dari konsumen dan menerima dijalankan sesuai tanggal yang paling awal. Ya, biasanya jadwal maju digunakan pada rumah sakit, klinik, dan restoran. Ini ya usaha-usaha yang biasanya ada jadwal majunya. Dan pada jadwal mundur, langkah pertama ini dilakukan adalah menentukan waktu jatuh tempo. Jadi menentukan waktu jatuh tempo dulu, kemudian waktu pengerjaan dijadwalkan pada jam 1 dalam berbalik ya. Ada deadline-nya berapa, kapan dulu, setelah itu putar pengerjaannya. Dengan mengurangi waktu tunggu atau lead time untuk setiap barang, diperoleh waktu mulainya nanti. Terus tentang pemuatan yang terbatas dan tak terbatas, pemuatan terbatas ini adalah teknik yang membuat pengerjaan hanya sampai pada kapasitas proses. Terus pemuatan yang terbatas adalah teknik yang membuat pengerjaan tanpa mengacu pada kapasitas dari proses. Itu ya bedanya. Terus kriteria penentuan jadwal sendiri ada beberapa teknik seperti meminimalkan waktu penyelesaian, itu mau dipanjang waktu penyelesaian, terus memaksimalkan utilisasi atau kegunaan, terus meminimalkan waktu persediaan barang setengah jadi yang telah diproduksi setengah jadi ya, terus meminimalkan waktu tunggu konsumen atau nah, terus tentang penjadwalan pusat kerja yang berbeda proses di fasilitas yang proses yang dari fasilitas job shop atau intermittent. Kita penjadwalan berkaitan dengan manufaktur ya, di pabrik. Oleh karenanya fasilitas job shop sering digunakan merupakan fasilitas dengan variasi tinggi dan volume yang rendah yang bisa ditempati pada manufaktur dan jasa. Jadi contohnya di mesin pabrik ya yang belakangnya ini. Terus loading jobs atau pembuatan pekerjaan itu berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan sedemikian rupa sehingga biaya waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga tetap minimal ya, dalam lampu besar ya. Terus pembuatan pekerjaan pada pusat kerja ini ada 3 aspek penting, yaitu pengendalian input output, terus metode penjadwalan proyek dan metode penugasan. Pengendalian input output dulu kita bahas. Itu ada sebuah teknik yang menjadikan karyawan operasi dapat mengelola aliran kerja. Jadi jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sudah diproses, bukan terkait babi ya ini maksudnya, maka fasilitas dibebani secara berlebihan dan terjadi backlog, namanya backlog itu over capacity. Terus pilihan yang disediakan bagi karyawan bagian operasi untuk mengatur fasilitas dalam kerja total, peningkatan kinerja, peningkatan kapasitas, terus meningkatkan atau mengurangi input pada jasa kerja dengan cara merotasi atau mengangkat pekerja dari satu peserta kerja ke peserta kerja lainnya, terus meningkatkan atau mengurangi subkontraknya, terus memproduksi lebih sedikit atau lebih banyak pilihannya. Terus kendali input output ini yang di sini ini contohnya standar jam juga ada plan input atau actual input. Di sini ada selisihnya, di sini ada cumulative deviation, terus plan output dan auto output ini sendiri ada cumulative deviation sendiri, ada plan yang lebih besar daripada aktual, jadi aktualnya diproduksi lebih sedikit ya ini. Nah, terus contohnya aja membahas tentang metode penjadwalan proyek. Ini ada namanya bar chart ya. Bar chart ini adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal dan horizontal yang mendukung skala waktu. Waktu mulai dan waktu akhir dari sebuah kegiatan dapat dilihat dengan jelas dengan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang pada histogram. Nah, pada sendiri dari sumber X dan sumber Y, vertikal dan horizontal. Dari sumber Y yang menyatakan orang kegiatan atau kerja dari itu proyek, sedangkan sumber X-nya itu menyatakan durasi atau waktu. Jadi antara orang kegiatan sama waktu yang dibutuhkan ya, gitu. Nah, pada sini sejarahnya ditemukan oleh L. Ganchard ya, bisa disebut diagram Gantt atau Ganchard.
Gantt chart itu dapat dari PW Taylor dalam bentuk batang balok, panjang balok mempresentasikan sebagai durasi setiap kegiatan, dan ada kegiatan dan waktu yang dilaksanakan. Terus keuntungannya ini adalah informatif, yang mudah dibaca dan efektif komunikasi serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Terus selain itu pada bagian balok ini kita dapat bisa milestone sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Untuk baca beraktivitas terus konstitusinya dapat dibaca secara keseluruhan dalam bentuk penilaian persentase. Terus pada proses updating bagian balok dapat diperpendek atau diperpanjang, yang menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dalam proses perbaikan scheduling atau penjadwalan. Terus itu pada sendiri ada kelemahan atau kekurangan untuk penyajian informasi atau balok yang terbatas. Jadi bisa jadi hubungan antar kegiatan yang nggak jelas ya. Terus batasan gratis proyek tidak dapat diketahui karena untuk kegiatan kurang terisi, maka bila terjadi keterlambatan proyek maka prioritas kegiatan yang akan dioperasi menjadi sulit dilakukan. Terus pada pengendalian waktu di lapangan agar semua kegiatan dalam satu proyek dapat diinformasikan secara lengkap, maka di program ini disediakan kolom ketambahan ya, jadi nomor rumah, pekerjaan, beban pekerjaan, terus berdasarkan rencana, berdasarkan aktualnya, deviasinya, kemudian bisa dilengkapi dengan kurva S. Jadi ada kurva sendiri penjelasannya. Nah, tentang volume pekerjaan, yaitu menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan. Volume juga disebut sebagai aplikasi pekerjaan. Jadi volume karena merupakan volume dari sisi sukunya ya, melainkan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu satuan. Yang ini terus kilogram, sak, buah dan lainnya tergantung ya volume pekerjaan apa yang akan dilakukan. Terus waktu pekerjaan itu suatu nilai yang diperoleh dari hasil bagian antara harga per unit pekerjaan dengan total harga pekerjaan secara keseluruhan. Di luar tidak termasuk teks ya, maksud dan keuntungan dan dikali 100%. Jadi itu pembuatan pekerjaannya. Jadi pembagian dan hasil bagian adalah harga per unit dengan total harga. Ini ada proses pekerjaan terencana dan aktual. Jika terencana itu biasanya presentasi pekerjaan siap dibandingkan dengan pekerjaan siap seluruhnya. Terus jika aktual, biasanya presentasi pekerjaan siap aktual dibandingkan dengan pekerjaan siap aktual seluruhnya. Deviasi di sini maksudnya adalah selisih nilai antara hasil rencana dan aktual. Bila nilainya positif, deviasi positif maksudnya jadi pekerjaan tidak mengalami keterlambatan, namun negatif pekerjaan mengalami keterlambatan ya, dari yang direncanakan sebelumnya. Ringkasan dari diagram sendiri kan sebenarnya adalah diagram menunjukkan perencanaan yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya dan alokasi waktu yang tadi ya. Ringkasannya ini pendapat yang tadi juga ganjar seperti ini contohnya. Ini ada contoh tentang proyek produksi model baru. Ini tampilannya ini dalam bentuk tabel ya. Ini bukan dalam bentuk yang kurva ya. Ini tampilnya seperti ini. Ada minggu, Y-nya, X-nya, Y-nya, dan satu pekerjaan. Jadi seperti pengulangan kerja, pendataan kerja, kemudian di buku berapa, terus ada PSI, ada person in charge ya yang bertanggung jawab setiap kegiatan itu. Tapi muaranya tetap di pimpinan proyeknya sendiri. Di sini itu menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta catatan waktu pelaksanaan, gitu ya. Jadi orang-orang departemen yang menentukan dan menyelesaikan tugas dalam proyek juga harus dijelaskan dalam budgetnya sendiri. Seperti ini. Nah, ini PKS. Teman-teman ini saya jeda dulu ya, karena waktu zoomnya mau habis. Tolong bisa masuk lagi setelah ini ya. Ya Pak. Oke, makasih. Ya.
tes. Suara saya sudah terdengar kah, teman-teman? Benar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sampai dengan bahasan tentang Ganjar, terus setelah itu kurva S ya. Kurva S itu sendiri disebut Hanum curve karena ditemukan oleh Warren T. Hanum. Kemudian atas dasar pengampatannya terhadap besar proyek sejak awal hingga akhir. Nah, kurva S itu sendiri dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi KS ini dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dan progres proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Terus, kelemahan ini sendiri dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengendalian virtual. Jadi proses pengendalian juga ya. Sebenarnya kurva S ini sendiri, kelemahannya sendiri yaitu informasi yang disampaikan tidak detail dan hanya terbatas untuk membentuk kemajuan proyek. Namun untuk memperbaiki atau membarui sumber daya atau waktu pada masing-masing giat proyek yang memerlukan pada daya lainnya yang lebih lengkap. Pada pembuatan kurva S sendiri, jumlah presentase kumulatif bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara durasi proyek yang dibutuhkan terhadap penggunaan vertikal. Ya, sehingga bila hasilnya itu dengan garis akan membentuk kurva S. Jadi dari suatu titik bobot presentase kegiatan dihubungkan jadi membentuk suatu kurva S ya. Mengenai filosofi, karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat volume kegiatannya dan jumlah cukup besar, oleh pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil lalu sedikit karena mau finishing, mau selesai. Terus pada penutupan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan dapat berupa penghitungan persentase berdasarkan PMK item pekerjaan dibagi dengan total anggaran biaya, atau berdasarkan penurunan rencana dari rekomendasi kegiatan dan total kegiatan. Itu ya KPS ya. Ini saya lupa menjadikan kurvanya atau kurvanya. Ini berupa dulu F yang S ya, dengan suatu presentasi bobot kegiatan rinci. Terus sekarang mengarah ke model jaringan. Sebenarnya sambil admin teman-temannya nih. Oke, sekarang model jaringan ada dua model jaringan yang dalam satu proyek umum, yaitu model digital critical path methods CPM, terus program evaluation dan review teknik atau PET. CPM sendiri dikembangkan oleh DuPont tahun 50. CPM berdasarkan asumsi bahwa waktu akhir proyek dapat diestimasi secara akurat, ya, berdasarkan dari jadwalan pastinya. Terus PERT itu program evaluasi dan review teknik, kembangan untuk proyek misil polarisasi vertikal. Proyek Fitra awal ini itu digunakan untuk mengalami identifikasi dan estimasi waktu. Pembahasan tentang CPM itu sendiri itu merupakan jalur lama. Sebuah jalur kritis itu jalur lama ya maksudnya, itu di mana aktivitas di dalamnya perlu diantisipasi agar nggak menyebabkan penundaan sampai secara keseluruhan. Dan prosedurnya dalam jalur kritis itu identifikasi tiap aktivitas yang akan diselesaikan dan diantisipasi berapa lama waktu yang diperlukan tiap aktivitasnya,
Terus tentukan urutan yang diperlukan dalam suatu kegiatan dalam diagram jaringan. Terus menentukan jalur isinya, terus menentukan jadwal live chat atau live finish dan live start atau live finish. Ini konsep metodenya awal pekerjaan A, terus mengarah ke B itu akhir pekerjaan dan awal B, mengarah ke kegiatan C, akhir kegiatan B dan awal kegiatan C, terus finish ya, jadi akhir kegiatan C. Ini. Nah ini sendiri jalur finishnya ini yang jalur ternama yang panjang yaitu 9 hari. Ini dari start teks 1 ke teks 2 ke teks 3 satu kadang tidak selesai. Nah ini bila dengan yang bawahnya teks 4 dan teks 5 sampai dengan teks 3 itu lebih singkat. Nah jalur finishnya adalah jalur teks 1, teks 2 sampai teks 3 di sini. Terus ini aktivitas contoh aktivitas sebelum, sesudah dan durasi waktunya. Ini dalam finishnya di sini adalah yang aktivitas B ya. Itu singkat yaitu aktivitas D dan E. Itu. Ini. Nah ini CPM itu sendiri yang seperti tadi daripada perencanaan pengadaan proyek semua sistem berbeda digunakan ya. Di antara semua sistem yang memakai proses pembentukan jaringan yang lain. Terus BAR atau program evaluation dan review teknik ini dasarnya dari program suatu bukan dari organisasi militer Amerika Serikat ya. Jadi ada sistem metode yang bertujuan sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Jadi ini kebalikan dari CPM. Ini justru memakai waktu yang efektif ya, yang singkat. Yang ada jawabannya sendiri. Ini menurut Bubaran Sari dan tahun 96 menyatakan bahwa pada CPM pada dasarnya sama. Berdasarkan pada tafsiran probabilistik aktivitas yang menghasilkan rutinitas probabilistik mulai dari batasan waktu penyelesaian proyek. Sedangkan CPM menggunakan waktu aktivitas konstan. Gitu. Ya, mana tentang metode penugasan? Pasti yang dimaksud metode penugasan itu sendiri itu mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada suatu sumber daya. Ya, misalnya penugasan pada pekerjaan pada mesin, kontrak pada beberapa penawaran karyawan, terus maupun penugasan pada karyawan marketing. Tentu konsepnya tujuan utamanya adalah meminimalisasi biaya total atau waktu yang dibutuhkan jumlah tugas yang ada itu minimalisir ya, lihat waktu. Terus ini contohnya pada suatu mesin fotokopi gitu ya. Ini memiliki 3 karyawan, satu karyawan transaksi tersedia dan 3 pekerjaan yang harus diselesaikan. Contohnya nilai dolar yang adalah program biaya untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan masing karyawan. Ini ada mesinnya, ada suatu biayanya ya. Kasihkan pada senaman dan 50 fotokopinya. Jadi nilai dolarnya ini adalah program biaya untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan oleh suatu karyawan. Sini contohnya ada penugasan. Nah setelah itu pengurutan pekerjaan. Itu pengurutan pekerjaan sendiri yaitu menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Sebagai aturan prioritas memberikan panduan untuk pengurutan pekerjaan yang harus dilakukan. Ada 4 konsep di sini yang harus diperhatikan. Jadi first come first serve, FCFS, terus shortest processing time SPT, longest processing time atau LPT, dan earliest due date. Nah, di sini definisinya apa sih? Jika first come first serve itu urutan dibuat berdasarkan kedatangan. Jadi kedatangan yang dulu yang disekan. Terus shortest processing time itu urutan dibuat berdasarkan waktu pengerjaan paling singkat ke yang paling lama. Terus longest processing time itu kebalikannya, waktu pekerjaan paling lama ke paling singkat. Terus earliest due date ini urutan dibuat berdasarkan
batas waktu pengerjaan bukan diperlukan batas waktu pekerjaan yang paling singkat ke lama. Ini batas waktunya lebih ke batas waktu, lebih ke deadline. Kalau job specific time ini lebih ke waktu pekerjaannya gitu. Salah satu deadline-nya ini waktu pengerjaan prosesnya. Ini ukuran aktivitas itu waktu penyelesaian data. Rumusnya formulanya adalah jumlah aliran waktu total dibagi dengan jumlah pekerjaan yang ada. Nominalisasi yaitu jumlah waktu proses total dibagi dengan jumlah aliran waktu total. Terus jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem ini jumlah aliran waktu total dibagi dengan jumlah waktu proses totalnya. Terus jika keterlambatan pekerjaan rata-rata atau average yaitu jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah pekerjaan. Ini formulanya. Ini ada tentang rasio kritis. Ketika rasio adalah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga tanggal akhir deadline oleh waktu kerja yang tersisa. Jadi berbeda dengan aturan berbeda sebelumnya, rasio kritis ini bersifat dinamis dan mudah diperbarui. Rasio kritis ini memberikan prioritas pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga pengiriman agar sesuai dengan jadwal. Sebuah pekerjaan yang rasio kritis rendah kurang dari 1 adalah pekerjaan yang tinggal dari jadwal. Ini 1 ya, jadi kurang dari 1 pekerjaan yang tinggal jadwal. Jika rasio kritis tepat dari 1, pekerjaan sudah sesuai tepat waktu. Jika rasio kritis yang benar lebih besar dari 1, menandakan bahwa pekerjaan lebih cepat, malah lebih bagus. Terus rumus dari rasio kritis adalah sendiri adalah sisa hari pengerjaan bagi sisa kerja. Sisa hari pengerjaan di sini maksud adalah tanggal akhir dikurangi tanggal per hari bersangkutan dibagi dengan sisa hari kerjanya. Gitu. Contohnya di sini adalah hari yang bersangkutan adalah hari ke-25, gitu ya. Dengan kebiasaan seperti pada tabel ini, pekerjaan A dan B dan C, gitu ya. Ada tanggal akhir pengerjaannya, ada sisa hari kerja, itu jadi rasio kritis yang akan didapatkan adalah ini tanggal akhir misalkan di A ya 30 dikurangi dengan tanggal bersangkutan itu 25 bagi dengan 4 sisa hari kerja dari 1,25. Kemudian seterusnya ya utang prioritasnya yang pekerjaan B ini nomor 1, yang pekerjaan C ini nomor 2, yang pekerjaan A ini nomor 3. Jika ada berarti yang ada sekian nomor 1 karena ini nilainya di bawah 1 ya. Ada pekerjaan B ini mengalami keterlambatan. Dengan C ini tepat waktu, yang A ini lebih cepat dari yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu. Terus setelah itu ada mengurutkan pekerjaan pada 2 mesin ya. Ini ada yang namanya aturan Johnson. Nah, aturan Johnson ini digunakan untuk meminimalkan waktu untuk mengurutkan sebuah pekerjaan melalui 2 mesin kerja. Hal ini juga meminimalkan total waktu menganggur pada mesin dengan melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama, setelah pekerjaan harus terdaftar dan waktu yang diperlukan masing-masing pada mesin harus ditunjukkan. Yang kedua, memilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek. Gitu. Jika waktu terpendek tetap pada mesin pertama misalnya itu dilakukan lebih dulu, ya, shortest time-nya dulu. Jika waktu terpendek tetap pada mesin 2, setelah pekerjaan di akhir. Terus setelah itu ketiga, setelah pekerjaan dilakukan maka yang dari daftar. Terus yang keempat, terangkum langkah sebelumnya. Dan tiga, kemudian yang sisa kerjakan ke arah dengan urutan. Ini yang bentuk bagannya gitu. Jadi kita pada dari sistem pengurutan bersama aturan yang ada. Ini adalah penjadwalan. Ini diantaranya adalah penjadwalan bersifat dinamis. Jadi aturan perlu dimisi untuk menyesuaikan dengan perubahan pesanan, proses peralatan maupun barang produk. Jadi nggak kaku ya, dapat disesuaikan. Terus yang kedua, aturan tidak melihat gabur atau hilir. Jadi sumber daya menganggur dan sumber daya yang sulit, sumber daya lain ini tidak dilengkapi. Terus yang ketiga, aturan tidak melihat di luar tanggal akhir, misalnya pesanan mungkin memiliki batas tanggal akhir yang sama, jadi suatu pesanan melibatkan
stok ulang dari distributor, pembersihan ulang dari distributor, dan yang lainnya adalah customer khusus yang akan memberikan bagi pabrik pelanggan jika nggak selesai. Jadi keduanya mungkin memiliki tanggal jatuh yang sama, tapi jelas khusus lebih diutamakan gitu, karena lebih mempentingkan customer khusus juga nantinya. Terus tentang penentuan jadwal kapasitas yang terbatas di sini, jadi sistem penjadwalan jangka pendek juga disebut penjadwalan kapasitas terbatas. Jadi penjadwalan kapasitas terbatas mengatasi kerugian sistem berdasarkan aturan secara eksklusif dengan menyediakan penjadwal dengan komputasi interaktif dan grafis. Penjadwalan kapasitas terbatas ini memberikan persyaratan pengiriman berdasarkan pada kondisi saat ini dan pesanan saat ini. Jadi pada hari yang bersangkutannya, terus yang bisa saja tidak sesuai dengan beberapa aturan yang telah ditetapkan. Gitu. Sendiri penjadwalan sendiri menentukan baik untuk suatu pekerjaan. Terus selanjutnya penentuan jadwal distribusi jasa. Ini sistem penjadwalan jasa berbeda dari penjadwalan sistem produksi barang atau manufaktur. Perbedaan di sini adalah di bidang produksi barang, penekanan penjadwalan adalah pada mesin dan material. Jelas. Terus namun jika dalam bidang jasa, penekanan terdapat pada tingkat pekerjaannya, gitu ya. Jadi nggak ada bentuknya nggak terlihat. Jadi pada tingkat pekerjaan yang dilakukan. Terus persediaan dapat membantu kelancaran permintaan untuk produksi barang. Akan tetapi banyak sistem lain jasa tidak meningkatkan pada persediaan. Terus yang ketiga, layanan jasa bersifat lebih intensif pada pekerjaannya dan permintaan akan tenaga kerja ini bisa sangat bervariasi. Mengandalkan people ya untuk jasa. Terus yang keempat, perkembangan hukum pada jam terkontrak serikat yang berarti jam kerja masif, minggu atau bulanan yang bekerja sampai terbalan dan aturan kerja. Terus yang kelima, karena layanan jasa di sini melibatkan orang, ya, seorang SDM, sehingga bisa mempromit dalam penjadwalannya, itu ya. Terus penentuan jadwal karyawan dalam jasa dengan menentukan jadwal siklus, fokus pada pengembangan yang bervariasi, nggak konsisten bentuk atau tidak konsisten jadwal dengan jumlah menurut kerja. Dan proses ini setiap karyawan dilepaskan bergantian dan telah menentukan waktu istirahatnya dalam satu shift waktu ya. Itu terus itu ada tahap implementasi dan terminasi. Jadi tahap implementasi tim mengaji proses proyek, kemudian membuat program implementasi dan mengkomunikasikan kepada peserta dan penanggung jawab proyeknya. Ini ada pelaksanaan ya. Ini melakukan pekerjaan desain dan rinci, pengadaan material dan peralatan aplikasi instalasi atau konstruksi. Nah, itu melakukan perencanaan dan pengendalian aspek biaya, jadwal, dan buku. Kegiatan lain yang ditanggapi adalah membuat biasiswa tenaga kerja dan melatih dan melakukan supervisi. Jika di tahap terminasi, itu mempersiapkan instalasi atau bentuk beroperasi seperti perkumpulan ya. Cerita produknya, terus penyelesaian administrasi dan uang proyek, terus tentang seleksi dan pembahasan uang proyek, setelah pembuatan kembali, serta melaksanakan demobilisasi dan penyelesaian personil. Tentang pengendalian proyek itu sendiri, pengendalian di sini adalah proses atau cara untuk mengarahkan, monitoring, mengawasi, sambil mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap perencanaan dalam perencanaan yang telah ditetapkan dan dijalankan. Tujuan pengendalian adalah agar pelaksanaan dan pesanan proyek sesuai dengan baik dari perencanaan yang telah ditetapkan. Topik pengendaliannya sendiri tentang waktu, biaya, mutu, material, tenaga, teknologi dan alat. Jadi dari penjadwalan yang tadi dijelaskan dapat disebutkan, baik merupakan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan konsumen dari seorang konsumen, bisnis atau pekerjaan yang ditawarkan dari permintaan suatu konsumen di pasar yang ingin mencapai suatu tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan keinginan daripada pebisnis atau pemilik proyek yang ada gitu ya. Ini dalam sebuah proses terdapat manajemen proyek yang nilainya dan antara lain antara perencanaan dan penyelenggaraan proyek tadi yang dapat membantu membuat rencana mendukung masing yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM metode yang dijalankan dan manajemen risiko. Ini menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek dengan mengidentifikasi hubungan yang harus dilakukan di antara kegiatan terus menunjukkan PKE dan apa yang realistis untuk kegiatan dan membantu menggunakan kerja hubungan dan sumber lainnya dengan cara analitis pada satu proyek yang proyek tersebut selesai dan mencapai tujuannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Mas. Bentar. Saya tak minum dulu ya. Kebetulan, nggih, monggo. Ya, gimana Mas Bigi? Kayaknya ini ya kerja di suatu proyek ya. Kok udah paham sebelumnya? Iya. Kebetulan kerja di bidang konsultan sama project, jadi ada beberapa struktur yang belum masuk di sistem gitu Pak, jadi agak lanjut dengan pekerjaan saya ya, sekalian absen dan wawasan lah Pak. Boleh, silakan kalau mau nambahkan apa yang belum saya jelaskan nggak apa-apa, bisa berbagi sama teman-temannya. Ya, ada 3 sih Pak pertanyaan dari saya. Gimana? Yang pertama, di dalam penawaran yang diajukan oleh divisi procurement, ya, yang sebelumnya mengacu pada EQ atau RAP yang dibuat oleh pihak pemegang proyek tersebut, yaitu marketing atau project manager. Ya. Namun harga yang ditawarkan pada RAP itu over budgeting. Kemudian solusi yang dapat kita lakukan untuk menekan over budgeting tersebut, namun barang itu harus sesuai spesifikasi. Gimana Pak? Ini yang buat RAP kasusnya ini siapa? Yang buat RAP Departemen Procurement? Bukan, dari pihak kayak tender gitu loh Pak. Jadi dari tender itu udah di spek untuk spesifikasinya. Kemudian kan di ikut tender itu kan biasanya kan ada HPP yang diberikan oleh pihak user kan Pak. Jadi kita mengejar di bawah HPP-nya yang diajukan oleh pihak user itu, kita menekan biayanya, menurunkan biaya, tapi spesifikasi yang diminta itu tinggi. Jadi membuat over budgeting di penawarannya tersebut. Jadi yang di pihak divisi procurement atau purchasing-nya itu agak kebingungan untuk menekan biaya tersebut, soalnya over budgeting dari RAP yang diajukan tersebut. RAP-nya diajukan oleh ini ya, kontraktor ya atau suppliernya ya, maksudnya gitu ya? Iya. Ya gitu. Ya, ini kayaknya ini ya, di luar teori semua nih nanti pertanyaannya. Saya sudah berdasarkan pengalaman saya aja Mas ya. Ini soalnya kan nggak ada di teori nih. Jadi, monggo Pak. Jadi kalau saya pernah seperti itu, sering sih karena RAP yang diajukan itu over budget ya, jadi lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh Departemen Purchasing. Jadi untuk dari Departemen Purchasing itu bisa melakukan penawaran ulang kepada pihak kontraktornya sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya pasti jika penawaran ulang itu spesifikasinya tidak sesuai yang diharapkan atau terlalu tinggi, bisa diturunkan untuk kualitasnya, menyesuaikan biaya, Mas. Jadi dinegosiasi apa ya dengan biasanya itu? Yang dilakukan biasanya negosiasi ulang gitu. Ya. Dan kebanyakan apalagi di dunia, saya nggak ngomong juga di dunia kontraktor ya, di dunia gedung itu, di dunia
manajemen acara pun seperti itu di jasa ya maksudnya itu juga hal yang lumrah sih mas diulang karena saya tahu juga RAB yang diujukan oleh kontraktor atau agen itu yang pasti bisa berkali-kali lipat nilainya lebih tinggi presentasinya itu mas. Apa sebenarnya melakukan negosiasi ini untuk yang pemegang proyeknya atau pihak procurement-nya Pak? Dua-duanya mas melakukan negosiasi melalui dua-duanya ya ada project manager selaku yang bertanggung jawab terhadap proyeknya dan yang mengetahui harus dapat purchasing ya gitu. Jadi dalam suatu rapat atau meeting itu dua-duanya harus ada itu minimal itu. Itu. Iya Pak. Apalagi pertanyaannya? Yang kedua ini Pak yang di diagram apa? Gancat. Jadi jika di dalam pembagian job desk di Gancat sesuai schedule pada diagram tersebut, namun job desk yang diberikan pada setiap PIC namun ya kan ada waktunya, tenggang waktunya itu, tapi yang diberikan itu kepada setiap PIC, tanggung jawab yang diberikan pada PIC itu molor Pak. Jadi yang harus dilakukan apa Pak biar yang lain juga tidak ikut molor, soalnya misal di divisi administrasi dokumennya itu ditentukan 1 minggu, namun dalam pembuatan dokumen administrasi proyek itu molor sampai 2 minggu, itu kan dapat mempengaruhi untuk di divisi-divisi lainnya. Nah, supaya tidak mempengaruhi pada divisi-divisi yang lainnya, di divisi procurement, divisi finance, pelaksanaan lain itu gimana Pak? Biar tidak mempengaruhi intinya itu. Kita buka slide-nya tentang Gancat tadi ya, biar yang lain juga jelas ya. Ini mas ya, jadi ini ada urutan pekerjaannya, ini nggak ada divisinya sih, ada PIC di setiap divisi ya, maksudnya gitu ya. Ya tenggat waktunya ditanyakan kenapa, kalau asumsi kasusnya tenggat waktu dari misalkan si Adi ini ya, ini molor, itu gimana, ya kan? Itu mas bagi ya pertanyaannya. Iya. Yang molor yang misal di divisi persiapan dokumen itu molor yang ditentukan hanya 1 minggu, tapi dia mengerjakannya sampai 2 minggu, otomatis kan mempengaruhi di divisi lainnya kan. Ya, jadi misalkan suatu divisi administrasi menyiapkan dokumen ini ya suatu rekan-rekan pekerjaan gitu kan yang diperlukan di divisi engineeringnya, kan misalnya gitu. Dan yang pasti harus ada kontrol dari awal dari suatu project manager. Jadi harus menekan terus menekan suatu divisi tersebut agar nggak molor dari pekerjaannya, mas. Evaluasi terus. Jadi kalau suatu dari awal sudah molor, maka akan mengaruhi tanggal deadline suatu proyek tersebut dikerjakan. Kuncinya di sini adalah menunjuk project manager yang tepat, yang berpengalaman agar bisa dapat turut membantu untuk membackup suatu pekerjaan dari divisi yang ada. Itu mas. Tapi sebelumnya udah dilakukan pengecekan, namun pas waktu action itu kan mungkin kan ada ada human error gitu mungkin Pak ya, dari setiap manusia kan ada titik lemahnya kan Pak. Jadi pas waktu progres itu berjalan itu molor. Jadi solusi yang bisa dilakukan itu apa? Yang biar enggak mempengaruhi di divisi lainnya.
kalau mulai dari humannya yang kurang tepat atau kurang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, maka harus di backup mas. Jadi harus dibantu dari divisi lain yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Sama dibantu juga disupport oleh project manajernya mas. Tuh, itu yang pernah saya lakukan sih ini. Tuh. Tapi kalau misalkan tetap dibantu pun itu nggak sanggup ya reorganisasi dari orang tersebut, restrukturisasi organisasi maksudnya. Gitu. Oh, ya. Ya, siap, Pak. Ya, makasih, Apa Pak. lagi? Yang ketiga apa lagi nih? Karena ada 3 pertanyaan. Oh iya. Yang terakhir, Ayo. untuk yang di kurva S itu, Pak. QVS ini nggak saya gambarkan contohnya ya mana-mana. Saya kelupaan nih. Kenapa QVS? Ya itu, contohnya. Nah itu nggak ada. Coba cari di internet ya. Di internet juga ada kayak kok ada. Contohnya QVS. Yang masih ini QVS ini poinnya. Jadi suatu titik-titik ya. Titik-titik dari presentasi kemudian beberapa pekerjaan atau kegiatan itu dari bawah ke atas ya. Dari awal mulai pekerjaan, terus tengah pekerjaan sampai dengan pekerjaan akhir. Itu kalau diruntut titiknya disambungkan menjadi root S itu sih intinya. Tapi kurva S ini di suatu proyek jarang dipakai sih mas. Yang sering dipakai dari Ganjar sendiri yang monitoringnya. Kalau biasanya saya itu kurva S dipakai, Pak, buat untuk proses penagihan program. Ya, itu sih. Tergantung perusahaannya ya. Saya bilang kalau saya sih jarang pakai sih. Untuk ada metode lain sih, gitu kurva S. Gitu, Iya, Pak. Sudah cukup? Terima kasih, Pak. Ya, pertama mas. Ada lagi yang bertanya? Mbak Fani Sofia biasanya tanya nih. Nah, ini yang muncul nih anaknya. Mau tanya Mbak? Tidak, Pak. Oh ya bisa. Oh iya teman-teman jangan lupa presensinya ya. Ya. Sudah bisa ya presensinya ya di e-learning ya? Sudah, Pak. Dari tadi. Awal Oh iya. Zoom. Iya. Ya, tadi sebenarnya ini hari ini saya mau offline ya biar lebih jelas dalam menjelaskan materinya karena materinya cukup menarik untuk dijelaskan secara offline dan langsung. Jadi bisa ortoret tidak di ini ya di whiteboard sebenarnya ya. Cuman karena tadi info dari Mbak Risma ya, dari Mbak Risma banyak yang berhalangan karena ya online dulu aja lah. Nah, ya. Ya. Kalau ada yang bertanya lagi masih ada waktu 2 menit lagi maksudnya. Sama materinya yang di e-learning sudah bisa terdownload ya? Bisa, Pak. Oke, makasih. Teman-teman ini ya, ini akan saya kasih tugas kelompok ya. Gimana? Mau kelompoknya mau sama seperti yang sebelum UTS atau ada perubahan? Terserah Pak, diajak nggak apa-apa. Sama aja ya kelompoknya ya, sama seperti sebelumnya ya. Yang mana Pak kelompoknya? Lupa saya. 4 orang itu ya? Ya yang itu loh tugas kelompok sebelumnya itu loh yang sebelum UTS. Kan ada toh? Ya. Coba Mbak Risma ya, Mbak Risma bisa bantu daftarnya ya nanti ke teman-temannya ya. Ini lagi. Itu yang di Ya, kenapa Mas? Iya tadi ada yang tanya, kenapa? yang nama kelompoknya yang di pertemuan 7 atau 8 itu, Pak? Iya, yang presentasi di Zoom bareng itu loh. Ini ada. Iya.
Atau kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan ada perubahan kelompok ya silakan, nanti saya mengikuti kalian aja di kelas. Ini tinggal daftarnya tinggal diserang ke saya aja nanti yang baru. Gitu. Yang penting ada 10 kelompok ya, masing-masing 4 atau 5 orang gitu ya. Oke, ini kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri dulu. Ini waktunya mau habis. Terima kasih udah ngikutin kuliah kali ini. Semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah. Amin. Insyaallah. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.